Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatihi dari kelas 1 TCF. Kali ini saya akan membuat latihan soal algoritma pemrograman, yang dimana di sini ada 5 soal, ada if statement, if else statement, if else statement, nested if, dan juga switch case. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu if statement. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah program yang jika menginputkan sebuah angka lebih dari 100, maka akan menghasilkan output yaitu angka lebih besar dari 100. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Kali ini saya akan menggunakan scanner. Oke, codingan pertama udah jadi. Jadi kali ini saya menggunakan scanner. Terus di sini ada method main. Terus di bawahnya saya mendeklarasikan variabel angka, dan juga di bawahnya saya membuat objek scanner bernama input. Terus di bawahnya saya membuat scanner supaya user bisa menginputkan sebuah angka, dan di bawahnya ada if yang akan menampilkan output angka lebih besar dari 100 jika angkanya lebih besar dari 100. Di sini tuh kalau saya inputin sebuah angka misalnya 130, maka dia akan menghasilkan teks yaitu angka lebih besar dari 100. Oke, lanjut saja ke soal yang kedua, yaitu if else statement. Buat program Java yang minta pengguna memasukkan umur dan gunakan if else. Nah, jika umur lebih besar sama dengan 17, tampilkan Anda sudah boleh membuat SIM. Jika tidak, tampilkan Anda belum boleh membuat SIM. Oke, langsung saja.
Oke, codingan soal kedua udah jadi. Yang pertama saya menggunakan import lagi untuk scanner, menggunakan import scanner. Terus saya mendeklarasikan variabel umur. Terus di bawahnya saya membuat objek scanner bernama input, dan di bawahnya saya meminta user untuk memasukkan umur dengan menggunakan scanner. Terus ada di bawahnya itu ada if jika umur lebih besar sama dengan 17, maka sistem akan menampilkan Anda sudah boleh membuat SIM. Jika tidak, Anda belum boleh membuat SIM. Ini outputnya. Yang pertama kita input misalkan 18, maka dia akan menampilkan Anda sudah boleh membuat SIM. Oke, kita lanjut soal yang ketiga, yaitu if else statement, yang dimana ini meminta user untuk menginputkan nilai ujiannya, dan sistem akan menampilkan nilai hurufnya. Oke, langsung saja kita buat.
soal ketiga ini saya juga memakai scanner, terus saya mendeklarasikan variabel nilai dan buat objek input bernama objek scanner bernama input. Terus saya meminta user untuk menginputkan nilai, dan di bawahnya ada if dan else if yang akan menampilkan nilai huruf sesuai dengan range-nya. Dan saya juga menggunakan logika AND untuk membuat range nilai tersebut. Outputnya seperti ini. Contohnya saya mendapat nilai 95, maka nilai hurufnya A. Oke, lanjut saja ke soal yang keempat, nested if. Seorang dosen ingin menekan kelulusan mahasiswanya. Nah, di sini kita disuruh buat program yang akan menentukan mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Terus juga ada predikatnya. Jadi predikatnya kita pakai yang ini aja, yang sebelumnya. Tapi untuk menentukan lulus atau tidak lulus kita buat di atas 60 lulus dan di bawahnya tidak. Oke, langsung ke codingannya. Oke, codingan soal keempat udah jadi. Saya masih menggunakan scanner. Jadi yang pertama itu saya mendeklarasikan variabel nilai, terus di bawahnya saya membuat objek scanner bernama input, terus di bawahnya saya meminta user untuk menentukan nilai. Terus di bawahnya ada nested if, yang dimana kalau nilainya di atas 60 dia bakalan lulus. Terus ada predikatnya juga, nilai huruf dia apa. Nah, jika di bawah 60 dia tidak lulus dan nilai huruf dia D. Contoh outputnya ini, jika saya menentukan 95, maka dia nilai hurufnya A. Terus ada bacaan lulusnya juga. Jika saya run kembali, terus saya menginputkan nilainya di bawah 60, misalnya 59, maka nilai hurufnya D dan ada bacaan tidak lulusnya. Lanjut soal yang kelima, yaitu Sweetcast. Nah, ini soalnya meminta user untuk menentukan kode program studi, yaitu 1-4. Dan Sweetcast akan menampilkan nama jurusannya atau program studi juga. Program studinya saya buat terserah saya, karena di soal tidak menyebutkan apa saja program studinya. Oke, langsung saja ke soal yang kelima. Dan soal kelima udah jadi. Saya masih menggunakan scanner untuk soal kelima ini. Terus di sini saya mendeklarasikan variabel kode. Terus saya membuat objek scanner bernama input, dan juga di bawahnya saya meminta user untuk menginputkan kode program studi. Terus di bawahnya ini saya menggunakan Sweetcast untuk menampilkan program studinya, nama program studinya. Jadi di switch ini ada kode yang diinputkan user tadi, case 1. Jadi kalau misalnya dia input 1, dia bakalan nampilin teknik informatika. Terus ada break juga supaya dia berhenti. Terus case 2, dia akan nampilkan sistem operasi, dan seterusnya. Oke, saya sudah membuat defaultnya. Jadi di sini jika user menginputkan angka selain 1-4 ini, dia bakalan nampilin angka tidak valid. Untuk outputnya ini, jika kita menentukan misalnya 1, dia bakalan nampilin program studinya, yaitu teknik informatika. Terus juga kalau misalnya mau ngetes yang default tadi, kita juga bisa mencobanya. Kita bisa mencoba kita input asal-asalannya selain angka 1-4 tadi, misalnya 5, kan dia akan menampilkan angka tidak valid. Oke, sekian video latihan saya.
Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton.